Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang baru. Oke, adalah media pembernihan buatan kuman. Ya, karena memang ini dibuat semirip mungkin dengan habitat alaminya, menggunakan bahan-bahan kimiawi secara in vitro. Ya, diingat-ingat bedanya in vitro dan in vivo. In vitro berarti ada huruf T tabung, jadi secara laboratoris ya, T tabung berarti secara laboratoris. Kalau vivo, nah vivo kan iklannya Agnes Monica, nah berarti manusia ya, manusia berarti secara habitat alaminya, yaitu di tubuh hospes seperti manusia, hewan, nah seperti itu ya, di makhluk hidup lah pokoknya, seperti itu ya. Jadi kok agak lemot. Jadi pembernihan buatan definisinya adalah lingkungan buatan untuk membiakkan mikroorganisme di laboratorium, di mana lingkungan buatan tersebut itu mirip dengan suasana alamiahnya. Nah, sama ya tadi ya, sekilas kita bahas tentang itu. Bagaimana cara menciptakan suasana alamiah yang seperti habitatnya dia. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Adalah satu, sumber energinya. Ya, apa sumber energi dari mikroorganisme? Ya, mikroorganisme termasuk bakteri, virus dan lain-lain itu, jamur. Itu yang terpenting adalah C, karbon dan nitrogen. Ya, istilahnya segone, nasinya adalah karbon atau nitrogen. Ya. Kemudian supaya makan nasi enak ada rasanya itu harus kasih garam. Ya, ada sulfat, fosfat, NaCl ya itu. Kemudian juga supaya tercukupi kebutuhan mineralnya juga harus mengandung mineral, yaitu contohnya kalium, magnesium, besi, kalsium, nah cuprum. Oke. Kemudian pH. Nah, pH ini penting sekali ya. Beberapa besar, sebagian besar bakteri itu suka pada pH yang antara 7,2 sampai 7,6. Tapi ada beberapa bakteri yang bisa hidup di pH 8, 9. Nah, seperti contohnya adalah Vibrio cholera ya. Tapi rata-rata pH-nya segitu, dia bisa tumbuh secara optimal. Next, tentang potensial redox. Nah, karena di dalam metabolisme penyerapan energi itu, Dek, penyerapan zat ke dalam sel itu kan ada proses osmosis, difusi. Nah, itu ada proses pertukaran, pengambilan elektron. Nah, kemudian ada peran mineral di sana ya, kalsium yang berfungsi untuk membuka pam supaya bisa berjalan dengan baik osmosis difusinya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor pertumbuhan. Jadi, ada beberapa zat yang perlu ditambahkan pada media tertentu supaya bakteri ini bisa tumbuh dengan baik. Contoh, triptofan. Triptofan adalah salah satu nama asam amino ya. Nah, Salmonella typhi ini sewenang banget sama asam amino triptofan, makanya perlu ditambah pada media buatannya. Kemudian bakteri GO atau Neisseria gonorrhoeae ya, yang kita sering bahas ya, suka jajan sembarangan, suka berpasangan, karena bakteri ini bentuknya berpasangan dua-dua. Berpasangan tidak halal menyebabkan penyebaran Neisseria gonorrhoeae. Nah, gitu ya kalau menghafalkan jembatan keledainya gitu. Nah, uniknya bakteri ini mau tumbuh dengan baik kalau ditambah dengan glutathione. Ya. Ada lagi ya, faktor 5 dan 10. Ini apa tuh, Bu? Kalian nanti kalau belajar hematologi pasti ada beberapa faktor pembekuan, ya kan? 13 ya, 13 faktor koagulasi, fibrinogen, protrombin, plasma, tromboplastin, pokoknya ada 13 ya. Nah, faktor kelima dan 10 ini diperlukan oleh pertumbuhan Haemophilus influenza. Bu, Haemophilus influenza itu bakteri apa virus? Kok influenza? Nah, ini uniknya ya.
Dia itu menyebabkan penyakit mirip seperti influenza seperti virus, tapi penyebabnya adalah bakteri. Sehingga bakteri yang dinamakan Haemophilus influenza. Nah, uniknya lagi hemo. Nah, dia itu suka sama darah. Philus itu artinya cinta, bahasa Yunani ya. Jadi dia suka banget pada darah ya. Jadi hemo darah, philus cinta, cinta pada darah yang menyebabkan influenza. Nah, gitu loh ya. Sekilas seperti itu. Next, nah sebenarnya Bu Rahma itu kalau di pertemuan secara langsung akan membuatkan bagan atau bagan apa ya istilahnya, itu supaya kalian bisa mengklasifikasikan apa media-media berdasarkan identifikasinya ya. Jadi ada beberapa jenis identifikasi klasifikasinya, jadi beberapa media ini diklasifikasikan ya, kalau berdasarkan bentuk itu apa saja, berdasarkan cara kerja itu apa saja, secara umum bagaimana, dan lain-lain ya. Mungkin kita akan bahas pertemuan selanjutnya kalau sudah tatap muka. Nah, dari bentuk ini, media pawatan ini dibagi 3, yaitu media cair, padat, dan setengah padat. Kalau cair ya cair, kalau padat dia harus ditambah dengan agar atau agar-agar lah bahasanya kalian ya, supaya dia padat. Nah, kemudian setengah padat ini kadar agar-agarnya itu lebih rendah, jadi dia encer tapi yo padat gitu ya. Jadi untuk melihat pergerakan bakteri itu menggunakan media setengah padat. Next, yang kedua, kalau berdasarkan cara kerja. Kalau cara kerja dibagi 2 dulu, umum dan khusus. Nah, kalau umum itu merupakan media untuk isolasi yang mengandung senyawa esensial ya. Jadi mengandung nutrisi yang umum gitu loh. Jadi untuk semua bakteri tumbuh pada media ini gitu ya. Contohnya adalah NAB dan BAP. NAB adalah singkatan dari nutrien oh kok gini sih, maaf, NAB itu singkatan dari nutrien agar brut ya. Brut itu maksudnya adalah media cair, karena brut itu adalah kaldu ya, dari kaldu sapi atau daging ya. Sapi juga daging Bu ya, pokoknya kaldu daging-dagingan gitu loh Dek, kaldu ayam bisa ya. Kemudian BAP, blood agar plate, yang belakangnya P atau plate, nah itu selalu padat karena mengandung agar. Kalau belakangnya B atau brut itu berarti cair. Nah, kemudian selanjutnya adalah media khusus. Kok gini lagi sih? Oke. Yang media khusus ya. Ini pakai aplikasi baru, jadi nyobanya masih newbie ya. Oke, kalau khusus itu dibagi lagi menjadi 5, yaitu 1 diferensial atau media indikator. Yang kedua selektif, yang 3 persemaian, yang keempat gula-gula, nah yang kelima adalah transport. Nanti kita juga bisa nyanyi ya kalau ada kata-kata gula-gula. Pengertiannya gimana? Nah, ini Bu Rahma jelaskan secara pakai jembatan keledai ya, supaya kalian bisa membayangkan, tidak perlu menghafal kata-katanya ya. Diferensial artinya berbeda ya toh, different itu beda ya toh. Berarti dia akan menimbulkan sifat yang berbeda dengan bakteri yang lain. Jadi intinya media ini akan membuat suatu kuman tertentu akan menunjukkan sifat yang berbeda, sifatnya khas. Nah, contoh ya, bakteri E. coli. Nah, jika ditanam di BAP atau blood agar plate, yaitu media yang umum, itu dia akan tumbuh biasa aja ya, udah bintik-bintik doang. Namun ketika ditanam di eosin methylene blue, media EMB, dia akan menimbulkan warna green metallic sheen, jadi warnanya hijau metalik. Nah, itu berarti dia menunjukkan sifat khas yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga sifat khas itu berupa fermentasi ya. Kalau misal E. coli pada media laktosa, dia akan berwarna pink.
Kalau tidak berarti warnanya kuning. Nah, itu dia akan. Dek, kita lanjut ya. Tadi nggak kerekam, so sad. Oke, tadi sekilas tentang diferensial, media diferensial. Diingat-ingat namanya different itu beda ya. Atau kalau beda berarti dia menunjukkan sifat yang beda alias khas. Ya, contohnya seperti E. coli, kalau di EMP dia warnanya hijau metallic sin, ya, green metallic sin. Nah, lanjut yang kedua selektif. Nah, selektif. Kenapa kamu nggak punya pacar? Iya, karena aku orangnya pilih-pilih. Nah, berarti orang yang pilih-pilih namanya selektif, ya kan? Selektif berarti dia itu hanya sama kuman tertentu aja maunya, ya toh. Media itu cuman mau sama kuman tertentu aja. Kuman yang lain gimana? Dihambat aja, nggak akan mau tumbuh di situ. Nah, seperti itu ya. Contohnya selektif seperti itu. Lanjut persemaian. Nah, ini sifatnya sama ya, menghambat tapi pada waktu tertentu. Kenapa Bu pada waktu tertentu? Karena cepat dan lambatnya suatu kuman tumbuh pada media itu juga sebagai karakternya dia gitu loh. Contoh E. coli ya, dia di media laktosa dia akan tumbuh cepat dibanding yang tidak. Nah, seperti itu artinya jadi catatan juga, oh E. coli karakternya kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi persemaian artinya dia hanya menghambat dalam waktu tertentu saja ya. Yang selanjutnya tentang media gula-gula. Nah, gula-gula ini kok kenapa gula-gula Bu? Ya, emang karena medianya mengandung gula. Nah, gula-gula itu kan jenisnya macam-macam ya. Arabinosa, dextrosa, terus glukosa, galaktosa, laktosa, macam-macam sekali. Nah, bakteri ini dek ya, dia punya karakter tersendiri. Aku nggak hafal, itu ada di tabelnya. Mana bakteri yang meragi atau menfermentasi, diingat-ingat ya, meragi dan memfermentasi itu sama. Mana yang meragi atau memfermentasi, artinya bahasa ringannya gini deh, suka. Mana yang suka sama galaktosa, laktosa, nah itu mana. Nah gitu, itu jadi karakter juga. Misal E. coli itu sukanya glukosa, galaktosa, laktosa. Kalau arabinosa nggak suka, jadi tidak meragi arabinosa. Nah itu jadi sifat khas lagi ya. Sifat khas itu digunakan untuk mengidentifikasi. Dek, nanti kita akan belajar tentang identifikasi secara manual ya. Caranya ngecek, oh ini beneran E. coli yang ada di feses ini beneran E. coli ya. Gimana caranya? Itu dengan cara menggunakan media selektif, diferensial, gula-gula dan lain-lain ya. Terus kemudian selanjutnya pemeriksaan media transport ya, yaitu digunakan untuk membawa kuman dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga kuman itu tidak terkontaminasi, tidak juga terhambat pertumbuhannya gitu ya. Contoh ini yang aplikatif sekali ya. Dulu Blitar belum punya PCR. Nah, mau ngecek virus ini beneran virus SARS-CoV apa bukan sih? Nah, itu berarti perlu menggunakan media transport. Pasien di swab di Blitar, ditaruh, kemudian kapas swabnya ditaruh di tabung. Di tabung itu mengandung media cair, media transport ya. Kemudian akan ditranspor atau dibawa ke Surabaya, ke Sutomo. Nah, itu supaya awet kumannya gimana? Yaitu dengan menggunakan media transport. Dan media transport di setiap kuman itu beda-beda karena setiap kuman sukanya beda-beda ya. Kandungannya, makanannya, kesukaannya beda-beda ya. Nah, kemudian apa saja makanannya? Ternyata dari makanan ini media juga dibagi lagi, yaitu berdasarkan komposisi atau susunan media dibagi menjadi sederhana dan kompleks. Kalau sederhana itu gimana? Sederhana itu bahannya cuman contohnya adalah kaldu daging ya, istilahnya dari rebusan daging, air rebusan daging itu Dek, itu bahan dasar untuk pertumbuhan kuman ya, sama agar-agar ya, agar-agar laut itu Dek yang masih murni ya, bukan swallow, bukan. Jadi agar-agar yang masih murni itu digunakan untuk membiakkan. Nah, nutrisinya ya dari kaldu daging tadi ya. Kemudian karena memang kuman itu sukanya di zat-zat yang mengandung gizi, terutama zat cair ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah komposisi yang kompleks.
Kompleks ini berarti ditambah lauk pauk tertentu atau zat gizi khusus. Ada kaya dan diperkaya. Ada yang memang kaya, ada yang dibuat kaya raya. Yang kaya emang kaya dari lahir, berarti dia adalah ditambah dengan darah, serum, dan telur, ya. Tidak ada tambahan lauk pauk yang lebih mahal lagi. Kalau ditambah lauk pauk yang lebih mahal lagi alias diperkaya atau enrichment, itu ya ditambah faktor pertumbuhan, faktor koagulasi, ditambah asam amino tertentu. Nah, seperti itu artinya diperkaya, ya. Kemudian lagi dibagi tentang media sintesis, semisintesis, dan non sintesis, yaitu media yang dari bahan-bahan sintesis dan tidak sintesis. Kalau sintesis contohnya media McConaughey yang semua literally bahannya itu dari bahan-bahan kimiawi. Nah, kalau semisintesis itu ada dari bahan-bahan yang tidak kimiawi. Contohnya ini potato, dextrose, agar. Potato berarti dia ditambah kentang, ya. Jadi ditambah ekstrak kentang dan dextrose-nya, ya, gulanya, ya, dari kimiawinya yaitu. Jadi semisintesis. Nah, kemudian non sintesis berarti dia benar-benar alami. Dari apa? Kalau ini contohnya adalah brain heart infusion, yaitu dari ekstrak atau infusnya, ya, brain heart dari kera contohnya, ya. Salah satunya contohnya dari kera hewan itu deh. Brainnya atau otak sama heart, livernya. Seperti itu. Kemudian berdasarkan suasananya, suasana oksigennya. Nah, beberapa ada yang suka aerob, ada yang suka anaerob. Kalau aerob biasanya dia lempengnya tipis aja sehingga tumbuhnya di permukaan lempeng. Kalau anaerob dia agak tebal sehingga bisa tumbuh di bawahnya agar-agar. Jadi tidak nampak di luar tapi di dalam agar-agarnya. Bisa membayangkan, ya. Next, agak cepat aja. Ini ada tambahan tentang referensi buku kalian. Ada media isolasi, ya. Jadi pertama, media isolasi itu tidak menunjukkan sifat apa-apa, ya udah untuk mengisolasi kuman aja, biar tidak terkontaminasi oleh kuman yang lain, agar tidak terkontaminasi oleh virus, jamur dan lain-lain, ya. Jadi bakteri yang ada di muntahan atau dari feses itu ya udah akan ditumbuhkan di situ. Entah itu bakterinya ada 3 jenis. Nah, itu nggak peduli, pokoknya diisolasi dulu. Nah, setelah diisolasi diseleksi, yaitu dengan beberapa media-media yang selektif yang tadi Brahma sampaikan. Dia pilih ada kuman tertentu aja, dia diisolasi, kemudian diperkaya media kayak lauk-pauknya, ya, karena ya bisa dari sini melihat itu dari jauhnya. Misalkan kuman setelah orang laut ke 6 itu, karena itu kita jadi bersama bisa belum terang, tapi harusnya kecil belum bersih malah kita malah itu tidak bersih, ya. Dan untuk kata kasih seperti dia mendapatkan ini hasil ini yang tahu ini bisa seperti apa contohnya dari ini Kristin seperti itu terus hanya 5 bulan berbeda dan juga identitas khas. Sekian, semoga